Halo teman-teman penikmat horor, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Sebelum kita memulai cerita ini, Mimin mau kasih tahu bahwa cerita ini berdasarkan kisah nyata yang diangkat menjadi sebuah film dengan judul The Conjuring. Oke, kita lanjut ke inti ceritanya. Film The Conjuring didasarkan pada salah satu kasus paling terkenal yang ditangani oleh Ed dan Lorraine Warren, sepasang demonologis dan penyelidik paranormal sungguhan. Film ini berfokus pada pengalaman mengerikan keluarga Perron di rumah pertanian mereka yang baru dibeli di Harrisville, Rhode Island pada awal tahun 1970-an. Meskipun film ini sangat dramatis dan menambahkan beberapa elemen fiksi untuk efek horor, inti dari kisah keluarga Perron dan intervensi Warrens diklaim berdasarkan kejadian nyata. Dan berikut adalah kisah nyata dari film The Conjuring. Kisah ini berawal di sebuah desa kecil Harrisville, Rhode Island pada tahun 1971. Di sebuah rumah pertanian tua yang menawan, dengan fasad kayu yang lapuk dan jendela-jendela kosong yang menatap langit menunggu mangsanya. Rumah Arnold Estate yang dibangun pada tahun 1736 bukanlah sekadar bangunan. Ia adalah kuburan berlumut bagi jiwa-jiwa yang terperangkap, sebuah penjara dari penderitaan yang tak terucapkan. Roger dan Caroline Perron bersama kelima putri mereka, Andrea, Nancy, Christine, Cindy, dan April melangkah masuk ke dalam rumah ini tanpa menyadari bahwa mereka baru saja membuka gerbang ke neraka pribadi mereka. Harga yang terlalu murah itu seharusnya menjadi bisikan peringatan dari alam gaib, namun kebahagiaan Roger untuk memberikan rumah impian bagi keluarganya membutakan mereka. Malam pertama adalah awal dari mimpi buruk yang panjang. Bukan suara-suara samar, melainkan derit menyeramkan dari lantai atas yang kosong, seolah-olah sesuatu yang berat dan tak kasat mata menyeret dirinya melintasi papan kayu. Pintu-pintu membanting terbuka dengan kekuatan brutal, dan hembusan napas dingin menerpa tengkuk mereka, bahkan di dalam ruangan yang tertutup rapat. Awalnya gangguan ini bermain-main dengan pikiran mereka. Benda-benda berpindah sendiri, tak hanya sekadar perhiasan yang hilang, tetapi pisau dapur yang ditemukan tergeletak di samping bantal tidur anak-anak, atau foto keluarga yang terbalik menghadap dinding. Caroline sering terbangun dengan sensasi dicakar dan suatu pagi, ia menemukan guratan merah misterius, seperti bekas kuku, muncul di punggungnya. Ini bukan sekadar tanda, ini adalah sentuhan dari entitas yang menginginkan lebih. Putri-putri Perron, terutama Cindy, adalah yang pertama menjadi jembatan menuju kegelapan. Mereka melihat teman-teman tak kasat mata, bukan anak-anak yang ramah, melainkan figur-figur pucat dengan mata kosong yang mengintip dari balik tirai. Bisikan-bisikan jahat mulai memenuhi telinga mereka di tengah malam, janji-janji mengerikan yang membuat bulu kuduk merinding. Tawa anak-anak yang seharusnya mengisi rumah ini perlahan digantikan oleh isak tangis ketakutan. Jeritan yang memecah keheningan kegelapan yang merayap di rumah itu bukan lagi sekadar gangguan. Itu adalah entitas yang hidup, bernapas, dan kelaparan. Aroma busuk yang tak bisa dijelaskan, bau busuk seperti daging yang membusuk dicampur dengan bau belerang yang menyesakkan, menjadi aroma permanen di seluruh rumah, sebuah tanda bahwa sesuatu yang bukan dari dunia ini telah menetap. Caroline Perron menjadi target utama, dipilih sebagai bejana untuk sesuatu yang lebih jahat. Di malam yang sunyi, ia sering terbangun dengan sensasi berat yang menghimpit dadanya, seolah ada beban tak terlihat yang mencekiknya. Suara-suara mengerikan merayap di kamarnya, geraman rendah, bisikan dari nama-nama yang sudah lama mati, dan suara tawa serak yang membuatnya nyaris gila. Memar-memar biru kehitaman muncul setiap pagi di lengannya, kakinya, dan punggungnya, seolah ada tangan-tangan tak terlihat yang mencengkeramnya sepanjang malam. Ruang bawah tanah, dengan hawa dinginnya yang membekukan dan kelembapannya yang berbau tanah kuburan, adalah portal menuju neraka di rumah itu. Andrea Perron, putri tertua, akan selamanya dihantui oleh kenangan saat dia terjebak di sana, menyaksikan bayangan-bayangan memanjang yang menari di dinding dan mendengar rintihan dari kedalaman yang tak terlihat, seolah-olah puluhan jiwa yang tersiksa terperangkap di bawah tanah. Di antara semua penampakan yang menghantui, satu sosok menonjol dengan kekejiannya yang tak tertahankan, Bathsheba Sherman. Seorang wanita yang pernah tinggal di rumah itu pada abad ke-19, dikabarkan telah melakukan ritual penyihiran dan mengorbankan bayinya sendiri kepada iblis. Dia adalah entitas yang paling kuat dan paling jahat, bertekad untuk memiliki jiwa Caroline Perron. Bathsheba mulai menunjukkan wujudnya yang paling mengerikan. Sesosok wanita tua dengan wajah keriput yang penuh kebencian, mata merah menyala, dan seringai busuk. Dia tidak hanya menghantui, dia menyerang. Suatu malam, Christine, salah satu putri, terbangun karena merasakan rambutnya ditarik dengan kasar. Dan saat ia membuka mata,
Ia melihat wajah Batsheba yang berkerudung gelap hanya beberapa inci dari wajahnya, berbisik, "Aku akan mengambilmu." Panggilan terakhir menuju kegelapan yang lebih besar. Selama hampir 1 dekade, keluarga Perron hidup di tepi jurang kegilaan. Tidur adalah sebuah siksaan, bukan istirahat. Setiap detik di rumah itu adalah perjuangan. Mereka telah mencoba memanggil pendeta, dukun, siapa saja yang bersedia membantu. Namun, setiap usaha hanya membuat entitas itu semakin marah, semakin kuat. Dalam keputusasaan yang absolut, mereka akhirnya mendengar tentang Ed dan Lorraine Warren, sepasang penyelidik paranormal yang legendaris. Lorraine, dengan kemampuan klirvoyannya yang menakutkan, sering disebut sebagai jembatan antara dunia orang hidup dan orang mati. Saat Warrens melangkah melewati ambang pintu Arnold Estate, Lorraine merasakan gelombang kejahatan murni yang melumpuhkan. Dia tidak hanya melihat bayangan, dia melihat mata-mata jahat yang mengintip dari setiap sudut, merasakan sentuhan dingin tangan-tangan tak terlihat, dan mendengar bisikan-bisikan yang mengejek dari kedalaman neraka. Lorraine tahu persis apa yang mereka hadapi. Ini bukan sekadar hantu. Ini adalah pasukan iblis yang dipimpin oleh entitas yang keji, Batsheba, yang ingin mengklaim Caroline sebagai milik mereka. Eksorsisme, medan perang rohani, kondisi Caroline Perron mencapai titik kritis. Dia tidak lagi sepenuhnya dirinya sendiri. Suaranya berubah menjadi serak, raungan mengerikan yang bukan miliknya. Matanya memerah dan cekung, tubuhnya menggeliat dan melengkung dengan cara yang tidak wajar. Kekuatan yang tidak manusiawi memancar dari dirinya. Warrens tahu bahwa waktu hampir habis. Meski tanpa izin resmi dari gereja Katolik untuk melakukan eksorsisme formal, mereka memutuskan untuk melancarkan serangan rohani di dalam rumah, pertaruhan terakhir untuk menyelamatkan jiwa Caroline. Malam itu, rumah Harrisville menjadi medan perang. Lilin-lilin padam dan menyala sendiri. Suara-suara menggelegar dari dinding seolah-olah rumah itu sendiri menjerit kesakitan. Barang-barang berterbangan, memecahkan kaca dan menghancurkan furnitur. Caroline Perron, yang terikat di kursi, mulai berbicara dalam bahasa yang tak dikenal, mengutuk dalam suara yang sangat tua dan jahat. Ed Warren, dengan salib di tangannya, berjuang melawan kehadiran yang gelap, membaca doa-doa pengusiran. Lorraine dengan mata tertutup berkomunikasi dengan entitas itu, mencoba mendorongnya kembali ke jurang dari mana ia datang. Itu adalah tontonan yang mengerikan, sebuah simfoni kekacauan dan keputusasaan yang akan menghantui setiap orang yang menyaksikannya seumur hidup. Jejak luka yang abadi, meskipun ritual tersebut berhasil mengusir entitas yang paling jahat, kedamaian sejati tak pernah kembali sepenuhnya. Rumah itu tetap membawa bekas lukanya, dan keluarga Perron tak pernah pulih sepenuhnya dari trauma yang mereka alami. Setelah 9 tahun lamanya hidup dalam teror yang tak terlukiskan, mereka menjual rumah Arnold Estate pada tahun 1980, melarikan diri ke Georgia, berharap jarak akan menyembuhkan luka-luka di jiwa mereka. Kisah mereka, yang diabadikan oleh Andrea Perron dalam trilogi bukunya House of Darkness, House of Light, tetap menjadi salah satu kesaksian paling mengerikan tentang dunia supranatural. Film The Conjuring mungkin telah mengemasnya dalam balutan Hollywood, namun inti dari kengerian, keputusasaan, dan pertempuran melawan kegelapan yang dialami keluarga Perron adalah sebuah kebenaran yang mereka yakini tak akan pernah bisa dilupakan. Dan hingga hari ini rumah Arnold Estate di Harrisville berdiri. Jendela-jendela gelapnya masih mengintip, dan mungkin di dalam dinding-dinding tuanya, bisikan-bisikan masa lalu masih bergemuruh, menanti mangsa berikutnya yang berani membuka gerbang neraka. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.